Bagaimana kesabaran itu menjadi nikmat bagimu, bagaimana kearifan itu menjadi nikmat bagimu. Sekarang ini kan ada dikotomis, kalau kesabaran berarti tidak enak, betul loh? Kalau melarat berarti sengsara. Itu salah kamu. Nanti dulu kamu dapat uang, kamu nikmati uang dengan atau secara akhirat, dan kamu tidak punya uang, kamu nikmati secara akhirat. Kalau uang dinikmati secara dunia gampang, tapi kalau tidak punya uang, satu-satunya jalan menikmatinya adalah secara akhirat. Jadi teman sekalian, kalkulasinya jangan salah. Jadi gini loh, sekali lagi terakhir, jangan dipikir kalau Anda fokus memprimerkan akhirat, lantas Anda kehilangan dunia. Coba saya ingin ini, kowe, ini saran saya kepada jamaah sekarang ini ya. Kamu jualan makanan, kamu bikin warung, ya. Fokus kamu itu apa yang kamu senangi untuk kamu jual, atau apakah yang akan disenangi pembelimu? Gue nuruti karepmu apa nuruti karepe sing tuku? Berarti kamu melayani mereka, bukan melayani seleramu sendiri, betul? Betul ya? Dan selama kamu buka warung itu, kamu melayani mereka dengan baik, bersikap dengan baik, bersih warungnya, wangi, pokoknya sarwa menyenangkan mereka. Kamu tidak berpikir pembeli akan datang banyak atau tidak, yang penting kamu fokus melayani. Saya oleh Allah diberi fadilah berupa pinter dagang makanan, maka saya lakukan itu. Sementara nek kue fokusit ila dunya, biar carane ngemplang, ya tak? Tuku teh ning warung ki wis diudak, wis diracikke. Nek nang McDonald kan kuwi mung disuguhi cangkir karo banyu panas, terus teh seleke lepeke njur kuwi kon ngene dhewe. Sehingga Kartolo pelawak Surabaya ku mangkel. Diancuk aku tuku iye. Tuku dikon gawe dhewe ki apa iki gitu. Itu makin modern makin pelit, Mas. Saya tidak tahu kantin di kampus UNES atau di Undi itu mahasiswa antri terus red itu ya, itu bayar sik lagi mangan apa mangan sik lagi bayar? Kalau bayar dulu berarti peradaban kita anjlok seanjlok-anjloknya, berarti manusia saling tidak percaya secara sangat serius satu sama lain. Saya dulu pernah menulis di salah satu buku Silit Sang Kiai, yaitu Mbah Wongso. Mbah Wongso itu kalau malam pokoknya mulai barisa dia wis lungguh ning pojok wiro belajan kae ya. Pokok iki mikul saka Mas lagi kuno ini pikulannya di tengah ditaruhin kompor sama meja, terus ini panganan-panganan sego-sego kucing, kene jajan-jajan sak piturute, terus kompor gelas di sekitar dia. Jadi dia semalaman duduk di situ, tidak bisa berdiri. Terus nanti jam 10 bengi kan dia wis ngantuk, wong wis tuwa. Dadi engko dhek teh kalih Pak, nggih. Terus dhek ngeracik uruk ngantuk. Terus engko tangi meneh. Terus ngesoki panas iki banyu panas umep kae disoki sret. Tengah-tengah ngesoki mengantuk, Mas. Nah, terus sampai tumpah dari gelasnya itu nyiprat nang pupune lagi dhek tangi meneh ngono kae. Nah, pokoknya nek arep ndelok hiburan gratis pokoke nang Mbah Wongso. Iki mesti ngontak ngantuk, mesti nginang ini kayak mergo kecipratan. Bagaimana orang jualan ngantuk semalaman dan dia tidak mengontrol tempenya habis berapa, Pak itu tadi ngabisin kerupuk berapa dan seterusnya, dia tidak mengontrol. Saya hidup ini tidak untuk berjualan atau mencari laba. Saya hidup ini menjalankan dharma bakti saya sebagai hamba Allah. Aku iso ning ngene iki tak lakoni ngene iki kanthi tenanan. Perkara kamu bilang makan tempe telu kok ngaku siji, kowe kerupuk 14 ngaku ming 4. Aku duwe kanca biyen kerupuk iso mung banget deh. Dadi nek hitung-hitungan lem nasi berapa? 2,5. Teh 2. Kerupuk 19. Wah kayak mangan kerupuk. Dan itu saya zaman aku kaya sak umur gue ya padha wae melarat aku dibanding gue saiki. Gue iso tuku pulsa biyen ra ono. Jadi ada namanya warung Gohiro di Jogja itu. Kita sebut yang menyebut Gohiro itu saya mergo ning nggon cedak beteng kae ono sak keruwekan itu dodol tahu guling. Apa tahu guling? Ya tahu guling. Semacam tahu lontong kalau Jawa Timur.
Saya sama teman-teman seniman makan tahu guling 3, apa kerupuk berapa, tempe berapa, teh berapa, kopi berapa. Terus bu sampun bu, jam 2 bengi kae. Nggih nak, napa mawon niki tahu gulingnya sekawan. Nggih. Teh panase sekawan tambah kopi kalih. Nggih. Tempene wau pira 7. Nggih. Kerupuke 20 nggih gitu ya. Pokoke nggih. Pun pinten bu? Napa wau? Coba indahnya hidup itu, coba. Wah, itu saya ingat sampai sekarang, ya Allah, indahnya. Coba leku diri ngitung gue ya. Pinten bu, nopo wau? Aduh ngitung meneh. Coba itu belajar apa ya? Belajar bagaimana kesabaran itu menjadi nikmat bagimu. Bagaimana kearifan itu menjadi nikmat bagimu. Sekarang ini kan ada dikotomis. Kalau kesabaran berarti tidak enak, betul loh? Kalau melarat berarti sengsara. Itu salah kamu. Nanti dulu kamu dapat uang, kamu nikmati uang dengan atau secara akhirat, dan kamu tidak punya uang, kamu nikmati secara akhirat. Kalau uang dinikmati secara dunia gampang, tapi kalau tidak punya uang, satu-satunya jalan menikmatinya adalah secara akhirat. Betul enggak? Nah, jadi kalau kamu punya uang, kamu menikmati secara dunia bisa, secara akhirat bisa, double. Kalau kamu tidak punya uang, orang yang keduniaan tujuannya, dia tidak bisa menikmati tidak punya uang, karena dia tidak bertujuan akhirat. Tapi kalau kamu punya tujuan akhirat, kemelaratan pada momentum tertentu itu adalah kenikmatan akhirat. Tenang dek gue, makanya sudahlah, pertimbanganmu itu akhirat terus, supaya dunia itu menjadi kamu kuasai. Nah, pesan saya gini, teman-teman sekalian, Anda tahu yang ini coba di ilmu ini kan Pak Saratri kan mengajar ilmu-ilmu sosial juga ya, Ustaz ya. Kan ada istilah first world country, second world country, dan third world country. Ada di sejak tahun 70-an dunia dibagi 3. 1 negara dunia 1, kelas 1. Nomor 2 negara dunia kedua, terus negara dunia ketiga. Yang 1 itu Amerika, Eropa. Yang kedua itu dulu itu masih Jepang, Cina, dan seterusnya. Kita ini negara dunia ketiga paling asor, paling isor dewi. Kita ini dengan bangga, dosen-dosen di Undip dengan bangga, kita sebagai warga dari negara dunia ketiga, lo malah bangga ya. Saya ingin katakan sama Anda semua, 10 tahun ke atas, 10 tahun sejak sekarang dan kemudian, Amerika akan menjadi negara dunia kedua, Eropa akan menjadi negara dunia kedua, jadi dia akan turun kelas. Afrika, Amerika Latin akan tetap menjadi negara dunia ketiga. Tapi Pasifik, negara-negara Asia Pasifik dari Indonesia sampai Cina di utara, ada Thailand, ada Myanmar, ada Kamboja, ada Vietnam, ada semuanya, akan menjadi negara dunia pertama. Dia akan menjadi first world country. Pusat perekonomian dunia akan ada di wilayah Asia Pasifik. Indonesia akan menjadi bagian dari supremasi ekonomi dunia dalam waktu tidak lama lagi. Neng dudu wekmu, weke Cina ya, dipimpin oleh Cina, karena Cina tega melakukan yang kamu tidak mungkin melakukan, karena Cina mau melakukan yang Anda tidak mau melakukan, karena Cina tidak punya selawatan, tahlilan, dan lain sebagainya. Kono pokoknya ndolek duit terus, sementara gue kayak penggawean, tahlilan, gerbek, pengajian gitu. Apalagi Pak? Selawatan, ma'iyahan, manakipan, sekarang oke banget penggaweannya, sehingga konsentrasi keuangan dan materialismenya turun gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, yang saya ingin omongkan di sini, dengan sudah ada bekal wabtagi ad-darul akhirah fima atakallah, itu ya kalimatnya, diingat-ingat, carilah akhirat pada atau di dalam apapun yang Allah kasih. Apa wae gue dikai Gusti Allah, apa wae dolek ono akhirate, ngono ya misalnya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, Anda mau apa sekarang? Tahun 2025 ke atas, what are you going to do? Kamu mau apa? Gue harus jadi cleaning service, gue harus jadi satpam, gue harus jadi tukang demo bayaran, gue harus jadi apa? Gue harus jadi pengemis, gue proposal nang dindi, gue pura-pura jadi wong kritis padahal dikongkon satu pihak untuk demo pihak yang lain. Gue harus jadi apa? Gue harus jadi wong ngemis,
Kue wong Jawa ya rata-rata ya. Kue milih ndi? Mati kaliren opo mangan tapi barang colongan? Tenan iki. Ngene, kowe tahu ngerti to ceritane ana macan digodha kancil. Muangkel banget to kancil kuwi. Muangkel macane. Akhire diuber mlebu alas kae semak-semak ilang. Akhirnya ana kebo. "Boh, ngerti ra ning ndi kancil mong?" Ngerti jare kebo ngono. "Ning ndi, Bu?" "Ya tak dudu ning ambung sik bokongku." Akhirnya macan nyium pantatnya. Terus kerbau menunjukkan, "Ini kan mau ning nggon semak-semak kono kae." Wah, macannya lari. Oh, ada bener, lari lagi, hilang lagi. Ketemu babi. Bibi, kayak ndelok kancil ora?" "Ono ki mau mlayu kono." "Ning ndi persisnya ning ndi?" "Ambung sik silitku." Akhirnya si macan ngambung silit babi. Didudui sama babi. Pokoknya ning kono kae ono wit-witan kae ketoke ndelik ning wite. Parane karo macan hilang meneh. Akhirnya ketemu siri-siri. Kowe ngerti siri-siri? Ambung sik silit kowe nek pengen ngerti. Ora ngerti siri-siri ta? Ora ngerti siri-siri? Durung tau krungu? Ayo nek kepengin ngerti, dilaten sik silitku. Inilah yang terjadi di Indonesia sekarang. Bukan hanya terpaksa, bahkan orang melamar untuk ngambung silit, ya ra? Ya ra? Saiki kene Indonesia, sarjana-sarjana wong pinter-pinter, wong ampuh-ampuh, royokan mbuh universitas iki iku royokan untuk ngelamar dilat silit ben urip. Ya ra? Ben iso mangan, ben duwe mobil apik, ben duwe jabatan, ben iso melu ngerampok, ya ra? Wes, sesuk kowe ketemu kanca-kancane siri-siri nang ndi? Apa kowe? Pengen ngerti kowe? Terus langsung kok bukanya ya bisa. Aku ndek banget ngono-ngono kowe. Aku ndek kanca Pak Muzamil, orang Malang, Bang, dipecat. Dia kepala sekolah dipecat coba oleh kepala dinas. Gara-gara dia memainkan permainan saya. Jadi saya itu pernah tahun 76, Anda belum lahir. Saya itu menjadi juri lomba drama 5 kota sebanyak 53 grup, tiap malam nonton sampai jam 3 pagi, masing-masing 3 grup. Itu 3 minggu penuh saya tiap malam ngelembur nonton tuh. Lah kesel tuh Mas, susah aku lah, yo iseng-iseng gak hiburan. Jadi kira-kira minggu kedua aku bilang panitia ini saya mau ngomong serius ini. Saya tadi kan capek, saya pulang ke Jombang dari Surabaya, saya nemu pistol. Ini kan bahaya ini. Tapi ini gimana baiknya? Pistolnya saya apakan? Loh, yuk pistolnya. Saya ini tolong dicari dulu, saya apakan ini? Apa saya serahkan polisi, tentara, atau tolong diantar saya nggak mau bawa pistol kemana-mana. Itu. Wah, akhirnya mereka rapat Mas, panitia, terus takonang kodim, takonang kapolres segala macam. Wah, pokoknya sampai sore mereka belum bisa jawab. Menjelang maghrib mereka datang. Cak, ini sudah kita cari jalan. Pokoknya nanti petugas-petugas itu akan rombongan ke sini untuk ngambil pistolnya. Dit ya, tenan ya. Kowe gelem tak kandhani pistole. Ini aja rame-rame ya. Aja sapa wong ngerti ya. Terus tasku tak jupuk ning jero tas ini. Ada peron sih, ada peron sih. Terus tak jupuk ngene. Aku ngambal pistol cilik ning kene. Nganggo pulpen iki lho. Iki pistol bajingan asu. Seneng aku urip ora duwe ngono-ngono gak ngopo kowe iki ya. Kono do ngapusi wong kono. Oke, jadi fatwa saya terakhir, kalau ini boleh disebut fatwa ya, anjuran untuk anak-anakku ya. Anda akan menghadapi dunia yang sangat serius di mana Indonesia akan ikut moncer. Pertanian akan maju tapi bukan milik petani. Petaninya tidak ada yang petani tapi buruh tani. Pemiliknya adalah konglomerat. Semua gedung yang tinggi hanya 1-5% yang bukan milik
asing. Semua mesin materialisme, mesin kapitalisme semua milik mereka. Sekarang teman-teman sekalian, Anda mau apa? Mau bunuh mereka? Mau berontak? Kalau sekarang saya mengajak Anda memberontak, harap tahu dua hal. Satu, kalau kita sekarang melakukan perombakan besar-besaran ke Indonesia seperti 1998, ya, sekarang yang terjadi adalah perang horizontal. Rakyat akan bentur sendiri antara kelompok A dan kelompok B di kalangan umat Islam sendiri, betul enggak? Nah, jadi tidak mungkin saya lakukan itu. Nomor dua, andai kan saya melakukan perombakan atas Indonesia, aku orang ngejak kue wis angel-angel maknyahan tetap melarat ke ini, maksud tajak revolusi. Nek jen aku arep ngono kuwi, aku nek di perintah karo Allah tak tandangane dhewe. 98 aku tandang dhewe. Aku ngunggahke Gus Dur dhewe. Dengan memastikan kemenangan Gus Dur karena dipilih oleh P3 dan Golkar, dan saya yang menempuh langsung ke Akbar Tanjung maupun ke Hamzah Has pada waktu itu, dan seterusnya. Bahkan saya juga evakuasi Gus Dur begitu dipecat oleh Pak Amin Rais, Pak Amin Rois, Gus Dur nyebutnya Rois, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya saya tidak melihat bahwa saya perlu membawa Anda untuk perjuangan dunia. Ngopo Indonesia tidak diurus nganggo wong akeh kaya ngono? Ngopo cukup aku nang Jakarta, tak suntik gulune, tak untir set wis tadi. Kalau Allah mengizinkan, syukur Allah memerintahkan. Tapi kalau tidak, saya tidak akan lakukan apapun. Yang saya lakukan adalah menyampaikan cahaya Allah kepada anak-anakku yang semakin hari semakin banyak, yang umurnya antara 20 tahun sampai paling banyak, paling tinggi 40 tahun, yang akan menjadi pemimpin mulai 2025 ke atas. Gue engko dadi pemimpin kabeh. Ning pesanku, Anda berdaulat kepada diri Anda sendiri dulu. Anda usah ngurusin kedaulatan di luar dirimu. Wong kamu sendiri belum berdaulat. Berdaulat artinya apa? Kamu berdaulat terhadap imanmu. Gue kudu ngerti ngopo kok beriman. Kalau kamu beriman berarti, ya, kamu harus bisa menjalankan kehidupan yang membuatmu aman di hadapan Allah. Gitu loh sih. Karena produknya iman adalah aman. Jadi iman diterjemahkan secara akal pikiran, secara ilmu, secara kebudayaan, secara ekonomi, secara profesional, diterjemahkan imannya dengan membuat sesuatu yang membuatmu aman di depan Allah. Itu beriman. Jadi berdaulat terhadap iman Anda, berdaulat terhadap ilmu Anda, berdaulat terhadap perilaku budaya Anda, berdaulat terhadap keluarga Anda. Kalau Anda sendiri belum berdaulat atas pikiranmu sendiri, kue isi taklid, isi jari kai, kue orang duwe kedaulatan nang awakmu dhewe, kamu belum bisa menjadi pemimpin bahkan terhadap dirimu sendiri. Maka sekarang anak-anakku sekalian, kamu cari dirimu itu siapa. Tuhan tuh nyuruh kamu jadi apa, caranya gimana, lah kamu senengnya apa, lah kamu bakatmu apa, gitu loh. Kalau Anda mengandalkan sekolah dan kurikulum, mereka tuh tidak peduli sama bakatmu. Kurikulum kepodo kabeh diperlakukan sebagai kambing, padahal ono kijang, ono sapi, ono ayo kambing ki wedhus. Padahal ada kambing, ada wedhus, ono kowe. Ya. Maksud saya, mencari dirimu sendiri itu maknanya jangan muluk-muluk. Kamu punya kecenderungan apa? Mulai dilihat sekarang kamu itu. Kamu, wah aku seneng ya karo kopi iki, tak dodolan aku tak gawe warkop bae. Wah aku seneng iki nandur-nandur, tak jajal, tak dadi cilik-cilikan dadi petani organik misalnya. Aku seneng ya IT iki. Ya, pokoknya terserah Anda itu kecenderungannya apa, itu namanya fadhilah. Faddalallahu ba'dan ala ba'din. Temukan dirimu yang Allah konsep. Kalau di sekolah kan, sekolah tidak peduli sama Allah dulu kasih apa kepadamu. Kan begitu. Maka kamu sendiri yang harus cari siapa dirimu, kecenderunganmu apa, bakatmu apa, dan carilah bahagia, karena bahagia itu hanya dengan Allah. Jadi kamu mosok kan dosen tapi ngersulo. Aja ngersulo. Kamu temukan nikmatnya akhirat di dalam pekerjaanmu sebagai dosen, kan begitu. Kamu jangan ngersulo. Kowe ngojek ning karo grundel benasu ngojek aku aduh. Teman-teman sekalian, kemarin saya diceritai oleh Sabrang, di Jepang itu ada orang yang 40 tahun lebih itu dia kerjaannya melipat-lipat kertas origami itu loh.
gawe manuk, gawe perahu, gawe apa lho. Dadi petang-petang ngono terus deh. Kan iki ngopo to iki? Bendino menglipat kertas apa to gunanya apa gitu ya. Anda tidak tahu itu thariqat, itu ketekunan. Lakukan saja apa yang Allah fima atakallah. Yang Allah kasih kepadamu itu lakukan dengan istiqomah, sungguh-sungguh, tekun total sampai kamu jadi ahli yang kamu lakukan itu. Nek kue dodolan soto, kue ahli soto. Nanti ketika Indonesia menjadi negara dunia ke-1, kamu adalah pakar. Kamu direktur atas hidupmu sendiri. Kamu dibutuhkan oleh konglomerat. Bahkan kamu akan jadi konglomerat. Dan tidak apa-apa menjadi konglomerat asal kamu temukan nikmatnya akhirat di dalam konglomerasi yang kamu jalani. Gitu loh, Dek. Temukan sekarang bakatmu apa. Saya ini tidak masuk rak buku di Gramedia. Bukuku ekonomi ra cocok, sosial ra cocok, budaya ra cocok, agama ra cocok, ora ono. Akhire kudu gawe lemari dhewe ya ra. Aku parpol ra cocok, ormas ra cocok, kiai ra cocok, kabeh ra cocok, akhirnya aku gawe kursi dhewe. Dan saya bersyukur karena saya sejak kecil menciptakan kursi saya sendiri. Nyun sewu ya, saya menyembunyikan nasab saya karena saya tidak mau dipuji orang hanya karena saya punya nasab. Sementara kebanyakan tokoh-tokoh Indonesia menikmati nasabnya. Lahir procot, iki wis putune mbah iki, ngono ta? Gampang dadi ketua iki, gampang dadi kok mergo pancen putune mbah iki kan ngono. Aku ora duwe kursi iku. Dan seandainya ada aku sembunyikan di belakang punggungku. Aku ingin menjadi fungsi bukan menjadi siapa diriku. Gitu loh, Dek. Nah, teman-teman sekalian, temukan dirimu. Temukan bakatmu dan kerjakan. Masa 5-10 tahun kamu tidak jadi pakar? Jadi misalnya Pak Ilyas, sampai dia ngerti betul dunia dosen dengan segala dimensinya. Psikologi ini mahasiswa, latar belakang ekonominya mahasiswa, budayanya mahasiswa, kampus kipiye, semua dia tahu persis. Sehingga seperti origami tadi, sekarang si bapak yang si mbah yang penggawean melipet-lipet itu digoleki NASA karena mereka ingin bikin satelit yang efisien, yang bisa menyerap energi dari matahari tapi tidak terlalu berdabiah. Jadi harus ada lipatan-lipatan tertentu yang efisien, yang logamnya tidak terlalu berat sehingga lebih awet di angkasa. Dan itu yang bisa menguasai itu hanya seorang ahli origami. Jadi gue saiki opo tentok ke awakmu, mumpung gue isih nom, dan tekuni sampai habis. Iki tenan. Lah aku iki apa? Saya tidak menekuni bidang apa-apa karena saya bukan bidang. Saya bukan kamar. Saya bukan perabot. Aku ini ruang. Aku ini menampung semua perabot. Aku terdiri dari kamar-kamar yang bermacam-macam. Kamu jangan memasukkan aku ke dalam kamar, karena kamar itu sempit bagiku dan tidak cukup, akan pecah itu kamar untukku. Ngono rek nek arep penyakit ya. Maka saya tidak membutuhkan dunia ini. Karena aku disuruh menolong kalau ada yang darurat di dunia ini. Masa saya butuh dunia? Saya butuhnya Allah. Bahwa Allah kemudian menyayangi saya dengan mencuelkan dunia untuk saya, itu Allah kasih, bukan karena saya mencarinya. Dari soal istri sampai soal harta sampai soal ma'iyah, saya tidak pernah minta dan saya tidak pernah merebut dan saya tidak pernah bercita-cita. Orang tahu kok, wah tak rabi karo artis ya. Orang tahu aku. Pokoknya dilalah acara bareng karo Kiai Kanjeng ning Senayan, buka bareng tak lamar semua. Atine pengen ngelamar tak lamar. Nesu lah. Ora tau ketemu lagi pisang ngelamar gua nesu. Nah, menurut gayanya nasib dari Allah. Nek cah wedok nesu ning ati tingkat gune berarti arep dadi. Jadi nek ana cah wedok benci nang kowe, berarti nanti kalau dia mencintaimu dia akan luar biasa cintanya. Semakin dia benci kepadamu, semakin tinggi energi cintanya untukmu. Oh, no. Kecuali yang tidak. Ini yang terakhir jelas ya Mas ya. Mulai besok pagi tekuni kerjaanmu, tekuni sampai kamu jadi ahli, kamu jadi pakar, kamu menguasai betul bidangmu. 10 tahun lagi kamu, kata orang Madura gini, kata orang Madura, loh saya tidak mau ngelamar-ngelamar pekerjaan.
Saya tidak mau jadi karyawan, kata orang Madura. Meskipun saya cuma bikin beting itu beting. Saya cuma punya pabrik beting, tapi saya direkturnya. Saya tidak mau jadi pegawai beting, saya direkturnya. Nah, orang Madura itu konglomerat Mas. Yang namanya Haji Lutfi, ya, Lutfi ya. Tidak bisa baca Mas, tapi gue ora karuan. Oke. Wih, wis ora iso maca Mas. Itu karena dia tekun bener. Saya ketemu di suatu seminar seks. Dia datang. Seminar seks biasanya kan bagaimana meningkatkan daya seks. Aduh, ini terbalik ini temanya ini. Terbalik gimana Pak Haji? Saya kesini ini untuk supaya saya itu jangan terlalu tinggi saya ini seksnya. Kasihan istri saya itu. Masa saya harus cari yang umur 18 tahun terus? Kan kalau sudah umur 30 tidak kuat dia sama saya. Jadi gimana cara menurunkan seks saya ini kan? Itu deh, coba Madura gue. Dan seneng aku orang Madura ini. Ya itu sekalian ya. Jadi ahli ya, jadi ahli. Aku kira tahu tanggung-tanggung loh. Ngelakoni apa wae tenanan. Tenanan itu tidak hanya sekarang. Tenanan itu diuji oleh waktu selamanya. Kita tidak tahu masa depan sama sekali. Kita tidak tahu akan meninggal umur berapa. Kita tidak tahu Israel akan datang ketika kita berusia berapa. Pokoknya kita lakukan terus. Nek corone wong main remi di Jawa Timur. Pokok iki kartu iki nek tak tokno badi arek iku. Gepeng kaya ilir gak tak tokno kartu iki. Nek saiki lak gampang kompromi to, Mas. Gampang kompromi. Kemarin PDIP, terus mencalonkan diri PKB, terus mari ngono ganti meneh Nasdem, kan gitu. Pokoknya apa yang dia badi, karena dia tidak punya dirinya sendiri, dia tidak punya keistimewaan, dia tidak punya fadilah yang dikasih Allah kepada dia. Nah, temukan fadilah dari Allah kepada masing-masing, maka kamu sudah dijamin oleh Allah bahwa akan aku lebihkan kebunmu asal engkau mencari aku dalam hidupmu. Ini ya, tepuk tangan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pernah ada kiai mengatakan tepuk tangan untuk Allah? Belum pernah ya? Kira-kira menurut fikih bagaimana? Allah tidak akan terpengaruh oleh tepuk tangan. Jadi tepuk tangan tidak menentukan baik atau buruk. Yang menentukan adalah niatmu apa. Anda bersyukur, ya toh? Tepuk tangan untuk bersyukur toh, seneng toh, yo top gitu kan. Loh, Mas, orang itu sering karena berpikirnya materialis dan keduniaan, yang dilihat itu barangnya, ucapannya, bukan muatannya. Gitu loh, Mas. Orang tuh saking, wah, jos, Allah ki jos tenan, bisa bangun itu, Mas. Wah, top tenan Allah, kan gitu. Boleh enggak itu? Kalau menurut tadi itu protokoler enggak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat nih kurang lega tuh nek kowe wong Semarang. Allah iki jos ndak. Teman kita Mas Hamim Ahmad dari Gresik, adiknya disunat. Sunat iki lah macam-macam reaksinya cah cilik. Ono sing aduh, ngono kan. Iki adiknya Hamim. Hamime ya kurang ajar kaya ngono kae. Disunatnya Gusti Allah matane. Ana iki. Ya Gusti Allah di mata-matane lho. Menurut Anda Allah marah enggak? Marah enggak? Lah anak cilik kok. Anak kecil kok. Cuk. Gusti Allah matane wae. Aku seneng banget ya Allah, Masya Allah, indahnya kehidupan. Anda baru bisa menemukan indahnya dunia kalau engkau bertujuan akhirat, betul enggak? Kalau tujuanmu dunia menjadi remeh, tidak bisa kamu nemu. Kalau engkau menemukan betapa indahnya ciptaan Allah ini, dunia menjadi indah dan tidak tergantung jumlahnya. Kamu punya uang 50.000 indah, punya uang 1 juta indah, punya uang 10.000 indah.